56. Aku bukan perempuan murahan. Jevian melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju restoran yang mana dijadikan tempat keponakannya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Sepanjang perjalanan, Adisti hanya terdiam. Ia gugup bukan main. Memang ia datang bersama dengan Jevian sebagai teman, tak lebih sebab memang mereka tidak memiliki hubungan apapun selain pertemanan, tapi entah bagaimana penilaian keluarga Jevian nanti. Rasa was-was menggelayuti benak Adisti. Tidak semua orang kaya memiliki sifat terbuka dan mau menerima orang berkasta rendah seperti dirinya seperti keluarga Rainero. Baginya keluarga Rainero benar-benar keluarga luar biasa. Padahal mereka merupakan keluarga konglomerat, tapi mereka tidak pernah membedakan status orang-orang di sekitar mereka. Bahkan mereka bukan hanya menerima Senina dengan tangan terbuka, tapi ia dan Gladys yang hanya orang biasa, bahkan berkewarganegaraan asing sebagai anggota keluarga mereka. Mereka tidak mempermasalahkan ia dan Gladys yang tetap berteman baik dengan Senina. Bahkan Delena kerap mengundang mereka untuk makan siang bersama. Mereka benar-benar dianggap seperti keluarga sendiri. Namun entah mengapa, ia meragukan kalau keluarga Jevian akan menerima kehadirannya di tengah-tengah mereka. Ekspresi gugup Adisti ternyata dapat ditangkap oleh Jevian. Ia lantas mengajak Adisti berbincang untuk mengurai kegugupannya. Kok diam aja, Sariawan? Ledek Jevian membuat Adisti tersentak kemudian mendelik. Sakit gigi, kenapa? Cit. Tiba-tiba Jevian mengerem mendadak. Untung saja Adisti mengenakan sabuk pengaman, kalau tidak wajahnya sudah pasti akan membentur dashboard mobil. Sorry, kamu tidak apa-apa? Tanya Jevian khawatir. Kamu kenapa ngerem mendadak sih? Protes Adisti. Itu, kamu tadi bilang sakit gigi. Kalau iya, kita ke dokter dulu, bagaimana? Adisti memutar bola matanya malas, tidak perlu. Tapi, aku tidak sakit gigi. Terus katamu tadi. Aku cuma bercanda aja. Udah lanjut jalan. Entar terlambat, aku yang kamu salahin. Jevian terkekeh, kalau terlambat, ya mending pulang. Lanjut makannya di apartemen kamu aja, bagaimana? Nggak modal. Ke restoran kek, masa, udah dandan cantik-cantik makannya balik-balik ke apartemen, cibir Adisti. Kan seandainya, tapi kalau kamu mau ke restoran, oke juga. Tidak masalah. By the way, yang ulang tahun ini keponakanmu kan? Anak dari kakak atau apa? Sebenarnya si anak kakak sepupu. Oh, Adisti hanya ria saja. Sudah tidak gugup lagi. Jevian terkekeh saat melihat ekspresi Adisti yang menurutnya menggemaskan. Hingga tak lama kemudian, mobil Jevian telah terparkir di pelataran sebuah restoran mewah. Adisti pun gegas membuka sabuk pengaman dan memegang handle pintu, tapi belum sempat pintu terbuka, Jevian sudah lebih dulu menghentikannya. Tunggu, seru Jevian. Jevian tersenyum kecil, kemudian keluar lebih dulu dari dalam mobilnya. Setelahnya ia memutar langkah dan membukakan pintu untuk Adisti. Adisti tersenyum geli, sok romantis, cibir Adisti seraya terkekeh. Jevian hanya menanggapinya dengan tersenyum kecil. Ayo. Jevian mengulurkan tangannya. Adisti pun melingkarkan tangannya di lengan Jevian. Begini. Jevian mengangguk. Memangnya tidak apa-apa. Bagaimana kalau keluarga kamu salah paham? Jevian mengedikkan bahunya. Ia pun segera mengajak Adisti masuk ke dalam restoran mewah yang ternyata di dalamnya telah ramai dengan tamu undangan. Tiba-tiba Adisti kembali gugup. Jevian yang sadar lantas mengusap punggung tangan Adisti lembut. Adisti pun menoleh, di saat bersamaan Jevian juga menatapnya seraya tersenyum. Ayo, kita ke sana. Ajak Jevian. Adisti hanya menurut saja kemana Jevian mengajaknya. Toh ini pesta ulang tahun keponakannya sendiri. Mom, Dad, panggil Jevian. Kedua suami istri itu pun menoleh ke arah Jevian dengan senyum sumringah. Namun senyum itu seketika surut saat melihat Jevian menggandeng seorang perempuan yang tidak mereka kenali. Jeff, kami pikir kau tidak akan datang seperti tahun lalu, ujar Mommy Jevian. Tak perlu mengingat itu, bukankah yang penting sekarang aku datang?
Oh ya, Mom, Dad, perkenalkan, dia Adisti, teman Jevian. Adisti, perkenalkan mereka adalah Mommy dan Dediku, ujar Jevian memperkenalkan kedua orang tuanya dengan Adisti dan sebaliknya. Selamat malam, Uncel, Auntie. Saya Adisti, ujar Adisti ramah. Ia juga mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Dengan perasaan enggan, Mommy dan Dedi Jevian pun menyambut tangan Adisti, namun segera menariknya kembali. Kau bukan warga negara ini. Tebak Mommy Jevian yang melihat wajah Adisti yang berbeda dengan orang di negaranya. Iya Auntie. Saya berasal dari Indonesia. Indonesia. Beo Mommy Jevian. Dedi Jevian hanya diam sambil menatap datar Adisti. Kau bekerja di sini atau ikut keluarga? Saya, ikut teman. Saya juga bekerja di sini. Teman. Terdengar nada sinis saat Mommy Jevian mengucapkan kata itu. Mom, sudahlah. Kalau begitu, aku mau menemui Rahel dulu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ayo, Adisti. Jevian lantas menggandeng Adisti segera pergi dari hadapan orang tuanya. Seperti katanya tadi, Jevian mengucapkan selamat pada keponakannya yang bernama Rahel. Gadis yang baru menginjak usia 12 tahun itu begitu senang melihat paman tampannya datang. Uncel Jeff, akhirnya kau datang, seru Rahel senang. Terima kasih kadonya. Ah, by the way, dia siapa, Uncel? Kenapa Uncel datang sama dia? Entar Auntie Eve marah lo. Goda Rahel membuat Jevian tersenyum tipis. Berbeda dengan Adisti yang merasa tak enak hati. Ia pikir nama perempuan yang disebutkan Rahel itu merupakan kekasih Jevian. Hai cantik, selamat ulang tahun, ucap Adisti. Rahel hanya menanggapi ucapan selamat Adisti dengan tersenyum kecil. Kemudian Jevian mengajak Adisti duduk di salah satu kursi. Adisti, kamu tunggu di sini sebentar tak apa. Aku mau ke sana. Mereka masih keluargaku, ucap Jevian. Adisti mengangguk seraya tersenyum kecil. Jevian pun segera menghampiri beberapa pemuda yang sedang berbincang. Sepertinya mereka memang masih keluarga atau kerabat Jevian. Meskipun yang ulang tahun adalah anak berusia 12 tahun, tapi para tamu undangan sepertinya bukan berasal dari kaum muda saja, tapi para orang tua juga cukup banyak. Sepertinya memang pesta ini dibuat khusus kalangan atas dari berbagai usia. Axton dan Rainero pun sebenarnya diundang, tapi karena keadaan Senina dan Gladys yang belum memungkinkan, jadi mereka tidak ikut datang. Baru saja Adisti hendak mengangkat cangkir karena haus, tiba-tiba beberapa wanita telah berdiri di hadapannya dan salah satunya adalah Mommy Jevian. Katakan padaku, apa hubungan kau dan Jevian? Tanya Mommy Jevian to the point. Nada tak senang terdengar jelas dari mulut wanita paruh baya itu. Kami hanya berteman, Auntie, jawab Adisti jujur. Wanita itu tersenyum sinis, apa pekerjaanmu dan orang tuamu? Saya hanya seorang kasir di restoran luksurius, sedangkan kedua orang tua saya, mereka telah lama tiada. Hah? Serius itu pekerjaan perempuan ini? Selera anakmu aneh, Chris, ujar salah seorang wanita yang berdiri di samping Ibu Jevian. Ibu Jevian bergeming. Tapi tatapannya terlihat nyalang padanya. Seharusnya kau sadar diri, kau dan Jevian itu ibarat langit dan bumi. Jangan pernah bermimpi bisa menjadi bagian keluarga kami karena kau sangat-sangat tak pantas. Maaf Auntie, apa maksud Anda? Jangan panggil aku Auntie karena aku bukan bibimu. Panggil aku Nyonya karena kau lebih pantas menjadi pelayanku daripada menantuku, sentak Ibu Jevian mengundang perhatian tamu yang lainnya. Adisti mengepalkan tangannya. Ditatapnya nyalang Ibu Jevian yang sejak tadi menatap sinis dirinya, kapan aku mengatakan ingin menjadi menantumu? Apa ada aku mengatakan itu? Sepertinya pendengaran Anda mulai terganggu, Nyonya, ucap Adisti dengan menekan kata Nyonya di hadapan Ibu Jevian. Padahal aku tadi sudah mengatakan kalau kami hanya berteman. Tapi Anda malah berkata sebaliknya benar-benar lucu. Apa kau bilang? Sentak Ibu Jevian lagi. Aku bilang lucu, kenapa? Memang lucu kan? Aku mengatakan kalau aku hanya berteman, tapi kau mengatakan aku ingin menjadi menantumu, Sinting. Dasar kurang ajar. Beginilah kalau seorang rendahan, bahkan sopan santun pun tidak tahu.
Aku bersikap sesuai orang yang aku hadapi. Orang sopan padaku, aku sopan padanya. Orang kurang ajar padaku, aku bisa lebih kurang ajar lagi padanya. Hei perempuan miskin, jaga ucapanmu. Sentak teman Ibu Jevian. Ucapan yang mana yang harus aku jaga? Apa kalian sopan padaku? Aku hanya duduk diam di sini, tapi kalian tiba-tiba datang menuduhku sembarangan. Apa aku tak boleh membela diri? Ada apa ini? Disti, Momi, ada apa? Kenapa kalian bertengkar? Tanya Jevian yang baru saja datang sambil mendorong kursi roda seorang wanita tua. Tanya saja pada perempuan tidak tahu sopan santun ini. Apa kau gila Jevian membawa perempuan rendahan ini ke dalam pesta anak bibi? Lihat, dia, benar-benar kurang ajar, bahkan berani menjawab setiap kata-kata momimu, ujar Ibu Rahel. Benar Jevian, kau temukan wanita ini di mana? Dia benar-benar tak pantas kau bawa ke tengah-tengah keluarga kita. Perempuan miskin tak tahu malu. Tidak punya sopan santun. Jangan bilang kau ingin menjadikannya istri. Momi dan Dedi takkan menyetujuinya, ingat itu, ucap Ibu Jevian lantang membuat perhatian hampir semua orang beralih pada mereka. Mom, apa yang kau katakan? Bukankah aku tadi mengatakan dia adalah temanku? Teman. Teman tidur, begitu. Momi, cukup. Sentak Jevian, tapi sang Momi justru acuh tak acuh. Jaga ucapan Anda, Nyonya. Inikah yang disebut wanita kaya dan berkelas? Bahkan Onti Delena yang aku yakin jauh lebih kaya darimu saja bisa memperlakukan orang dengan hormat dan sangat baik, tak peduli dari mana asalnya, ucap Adisti lantang. Mendengar nama Delena terucap dari bibir Adisti membuat semua orang bertanya-tanya, apa hubungan Adisti dan Delena pikir mereka. Kau siapa Delena? Hah? Oh ya, kau tadi bilang bekerja di restoran luxurious, bukan? Oh, kau hanya pekerjanya. Tapi kau mengucapkan kata Delena seperti dia adalah bibimu sendiri, dasar tidak tahu malu. Jaga bicara Anda, Nyonya. Jangan pernah sekali-kali Anda menghina calon istriku kalau kau tak ingin merasakan akibatnya. Sentak seorang pria yang datang tiba-tiba mengalihkan atensi semua orang padanya. Jaga bicara Anda, Nyonya. Jangan pernah sekali-kali Anda menghina calon istriku kalau kau tak ingin merasakan akibatnya. Sentak seorang pria yang datang tiba-tiba mengalihkan atensi semua orang padanya. Ibu Jevian mengerutkan keningnya, siapa kau? Kenapa ikut campur urusan kami? Sentak Ibu Jevian dengan tatapan meremehkan sebab laki-laki yang menginterupsi perdebatan mereka tampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam pun celana bahan hitam. Yang membuat Ibu Jevian menatapnya remeh sebab pakaian yang laki-laki itu kenakan terlihat pakaian biasa. Bukan pakaian bermerek. Ibu Jevian yakin, kalau laki-laki itu merupakan pria biasa. Dari kalangan di bawahnya, meskipun wajahnya rupawan bak keturunan orang berada. Bukankah aku sudah bilang kalau aku adalah calon suami Adisti? Jadi aku minta Anda tidak bicara sembarangan tentang dirinya kalau kau tidak mau menanggung akibatnya, desis Mark tampak tenang. Namun auranya begitu kuat membuat nafas orang-orang di sekitarnya nyaris tercekat. Ibu Jevian pun merasakan hal yang sama, tapi ditilik dari pakaian yang Mark kenakan, ia kembali mengangkat dagunya dengan tatapan mencemooh. Mark, kenapa kau bisa ada di sini? Tanya Adisti setelah sekian detik terpaku melihat kedatangan Mark. Mark menyeringai lalu meraih tangan Adisti dan menggenggamnya tanpa menyahuti kata-kata perempuan itu. Jevian yang melihat itu, tampak tak suka. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab mereka memang hanya sekedar berteman, tak lebih. Ah, aku pernah melihatnya. Aku tahu, dia itu sopir Tuan Muda Sanchez. Benar, dia sopir Tuan Muda Rainero, ujar Ibu Rahel membuat seringai cemooh makin melebar di bibir Ibu Jevian. Oh, jadi kau calon suami perempuan miskin ini. Kalian memang cocok sekali. Yang satu pelayan restoran, yang satu sopir. Kombinasi yang pas. Sama-sama miskin. Sama-sama kacung, ujarnya sambil terkekeh. Para wanita kaya yang tadi mengerubungi mereka pun ikut menertawakan Adisti dan Mark. Mom, sudah, hentikan semua ini,
sergah Jevian yang tak habis pikir dengan sifat dan sikap sang ibu yang masih saja suka merendahkan orang lain. Sudahlah Jevian, kenapa kau harus membela mereka? Mommy yakin, perempuan inilah yang menggodamu, bukan? Atau jangan-jangan mereka bekerja sama untuk menjebakmu? Untuk mengeruk harta bendamu? Jangan bodoh, Jevian. Orang miskin seperti mereka, pasti memiliki rencana busuk dengan mendekatimu. Seolah belum puas menghina, Ibu Jevian terus memberondong Adisti dan Mark dengan tuduhan-tuduhan tak mendasar. Maaf Nyonya, aku bukanlah perempuan yang gila akan harta seperti yang kau katakan. Bahkan jujur, aku tak sedikit pun tertarik pada putramu. Kami murni berteman. Aku sadar diri, aku tidak sebanding dengan kalian, tapi aku pun punya harga diri, jangan pernah menghinaku karena aku takkan tinggal diam. Kalian pikir harta yang kalian miliki akan dibawa mati. Bisa jadi hari ini, besok, atau lusa, harta kalian yang kalian bangga-banggakan itu habis tak bersisa. Jangan sombong jadi manusia. Selagi masih menginjak tanah yang sama dengan manusia lainnya, maka kita semua sama, jawab Adisti tegas. Rahang Ibu Jevian mengeras saat mendengar kata-kata Adisti yang seolah menggurui dirinya. Tutup mulutmu, Jalaang. Kau pikir kau siapa berani bicara seperti itu padaku, hah? Sentak Ibu Jevian dengan emosi yang memuncak. Kau yang tutup mulut busukmu itu, Nyonya. Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada calon istriku. Sentak Mark tak kalah keras hingga suaranya begitu menggelegar. Semua bahkan sampai terdiam mendengar sentakan Mark yang dipenuhi aura kemarahan. Kau yang tutup mulutmu. Berani-beraninya kau mengeluarkan suara keras di sini. Dasar sopir tak tahu diri. Balas Ibu Jevian tak mau kalah. Mom, berhenti. Apa Mommy tak malu berdebat seperti ini di hadapan semua orang? Raung Jevian dengan wajah merah padam. Kenapa Mommy harus malu? Seharusnya mereka yang malu karena masuk ke tengah-tengah kita. Dasar orang miskin tak tahu malu. Kenapa ribut-ribut di sini? Tiba-tiba ada suara seseorang yang menginterupsi. Lalu muncullah beberapa pria dan berdiri di samping Jevian dan ibunya. Jevian, Mommy, ada apa ini? Kenapa kalian berdebat? Tanyanya lagi. Laki-laki yang merupakan ayah dari Jevian itu lantas menoleh ke arah Adisti dan menggertakkan gigi. Kau, namun belum sempat ia mengeluarkan suaranya, mata pria itu seketika terbelalak. Anda, bukankah Anda Tuan Muda Marquez? Benar bukan? Anda, putra dari Tuan Alvernon? Tanya ayah Jevian dengan jantung berdegup kencang. Mark melingkarkan tangannya di pinggang Adisti. Adisti sampai tersentak, tapi ia mempertahankan raut wajahnya agar terlihat tenang. Selamat malam Tuan Austin. Ternyata Anda masih mengenaliku. Berapa tahun kita sudah tidak bertemu, 2, 3, 4 tahun yang lalu. Saat Anda memohon agar dediku berinvestasi di perusahaanmu yang hampir bangkrut, desis Mark membuat semua orang terkejut, termasuk Jevian dan ibunya. Iya, Anda benar. Saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Terima kasih Anda telah berkenan datang di... Siapa yang mau datang ke pesta yang penuh dengan kekejian seperti ini? Potong Mark sinis membuat jantung Austin kebat-kebit. Pesta sekumpulan manusia yang suka pamer harta dan hanya bisa memandang rendah orang-orang di bawahnya. Cih, sungguh menjijikan. Lanjutnya membuat semua orang terdiam 1000 bahasa. Mereka memang sering mendengar nama keluarga Alvernon, tapi mereka tidak mengenal sosok tuan muda keluarga kaya raya dari negeri sebelah itu. Namun sama seperti keluarga Sanchez, keluarga itu memiliki banyak anak perusahaan di beberapa negara. Maaf Tuan, apa maksud Anda? Tanya Austin gugup. Mark menyeringai, tanyakan saja pada istri Anda tercinta. Apa pantas kalian menghina seseorang hanya karena status sosialnya berada di bawah kalian? Apa karena kalian kaya jadi kalian berhak merendahkan dan menghina orang lain? Aku tak menyangka keluarga Anda benar-benar busuk Tuan Austin. Aku sudah memperingatkan istri Anda sejak awal agar berhenti menghina calon istriku. Tapi apa? Dia justru makin merendahkannya dan aku takkan pernah memaafkan itu. Sudah cukup kesombongan kalian. Mulai hari ini, aku akan menarik semua investasi di perusahaan kalian.
Itulah konsekuensi yang harus kalian tanggung atas kelakuan tidak terpuji keluarga ini pada calon istriku, ucap Mark penuh penekanan dan intimidasi. Mata Austin, istrinya, serta anggota keluarga lainnya terbelalak. Bagaimana bisa Mark menarik investasinya di perusahaan mereka hanya karena masalah seperti ini, pikir mereka. Ini tidak adil, serga Austin saat Mark ingin mengajak Adisti segera pergi dari sana. Anda tidak bisa melakukan itu. Anda sungguh tidak profesional. Ah, iya, bukankah kau bukan CEO Alf Company jadi kau tidak bisa mengambil keputusan sepihak seperti ini, imbu Austin lagi, merasa kesal karena Mark seolah memojokkannya hanya karena gadis seperti Adisti. Oh, benar. Anda benar sekali, ucap Mark membuat Austin menyeringai. Ya, memang tampuk kekuasaan masih berada di tangan Tuan Besar Alvernon jadi Mark tidak bisa mengambil keputusan sepihak begitu saja. Tapi asal Anda tahu, sejak tahun lalu Padre telah memintaku menggantikannya. Tapi, karena aku masih ingin bersenang-senang, aku jadi menolaknya. Namun, setelah hari ini, sepertinya aku akan segera menerima tampuk kekuasaan itu. Jadi, bersiap-siaplah, ucapnya dengan alis terangkat ke atas. Ayo baby, mari kita segera pergi dari sini. Mark tersenyum lembut ke arah Adisti. Sejak tadi Adisti masih kebingungan dengan apa yang ia alami. Tapi saat Mark mengajaknya segera pergi dari sana, Adisti hanya bisa pasrah. Toh untuk apa juga berlama-lama di sana? Hanya membuat tensi naik karena menahan amarah yang bergejolak. Austin, istrinya, serta orang tua Rahel yang tadi ikut memojokkan Adisti hanya bisa menganga dengan perasaan tak karu-karuan. Bagaimana kalau Mark benar-benar mencabut investasi perusahaan mereka? Meskipun masih ada perusahaan lain yang berinvestasi di perusahaan mereka, tapi mereka hanya investor skala kecil. Berbeda dengan Alf Company yang merupakan perusahaan berskala multinasional dengan aset yang tak main-main. Berbeda dengan orang tuanya yang memikirkan nasib perusahaan mereka, Jevian justru khawatir melihat Mark membawa Adisti begitu saja. Adisti, jangan pulang dulu. Jevian berlari ke arah Adisti dan segera menghadangnya. Mau apa kau? Segera menyingkir dari hadapan kami. Desis Mark yang kesal karena Jevian tidak bisa benar-benar membela Adisti di dalam sana. Jevian melirik sinis Mark. Tapi ia tidak menanggapi kata-kata Mark sebab yang menjadi fokusnya saat ini hanyalah Adisti. Adisti, kau datang denganku jadi biarkan aku yang mengantarkanmu pulang, ajak Jevian, tapi Adisti justru menggeleng. Maaf Jevian, aku akan pulang dengan Mark. Lebih baik kau segera kembali ke dalam. Sebaiknya setelah ini kita menjaga jarak. Aku tak ingin lagi berurusan denganmu apalagi keluargamu itu. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Maaf telah membuat kekacauan di pesta ulang tahun keponakanmu. Selamat tinggal, ujar Adisti datar membuat dada Jevian mencelos. Mark tersenyum penuh kemenangan. Lalu ia menuntun Adisti agar masuk ke dalam mobil Lexus LS 500 miliknya. Mata Adisti sempat terbelalak saat melihat mobil itu. Bahkan sampai sekarang ia belum mempercayai apa yang ia dengar di dalam tadi. Mark adalah seorang tuan muda dari keluarga kaya raya sama seperti Rainero. Sungguh sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kalau ia benar-benar kaya raya, lalu kenapa ia memilih menjadi sopir Rainero? Apa Mark memiliki tujuan tertentu, pikirnya. Adisti tak tahu, Mark termasuk orang kaya gabut. Dia akan melakukan apa saja yang dianggapnya menyenangkan, termasuk menjadi sopir Rainero. Apakah Rainero dan Axton tahu? Tentu saja tahu. Ah, lebih tepatnya baru tahu belum lama ini. Semua karena ketidaksengajaan saat Rainero memiliki pertemuan dengan CEO Alf Company. CEO Alf Company yang merupakan ayah dari Mark sendiri yang memergoki anaknya menyopiri Rainero. Jelas saja mereka semua terkejut. Tak menyangka kalau Mark rela menjadi sopir hanya karena malas memimpin perusahaan ayahnya sendiri.